Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dimasa diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa tabakturu fil masyi. Ini masih membahas kemarin tentang kemaksiatan pada kaki itu apa saja. Nah, ini melanjutkan kemarin yang dibahas sebagian maksiat-maksiat yang ada pada kaki kita itu apa saja. Qalu wa tabakturu lan sombong fil masyi ing dalem lumaku. Jadi ketika berjalan dengan gaya sombong itu tidak diperbolehkan. Karena orang yang punya kesombongan itu seperti halnya iblis. Dia tidak akan diizinkan di surga, tidak akan dibolehkan di surga. Sombong dalam segi harta, ataupun sombong dalam segi jabatan, atau sombong dalam ketika berjalan gayane sombong mau. Itu kita juga hindari sifat-sifat seperti itu. Nah, jadi yang penting merendah, itu mau penting. Wa takhati riqabi lan ngelangkai pira-pira gulu ilali furjatin kejaba krana tempat sing kosong. Jadi melangkai leher-leher orang-orang yang di masjid atau mushola yang sedang menjalankan sholat. Itu tidak diperbolehkan karena ada salah satu hadis, man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ah utukhida jisron ila jahannam. Jadi barang siapa yang melangkai leher para manusia. Jadi wayah sholat misalkan wayah Jumatan, terus ada orang-orang sing sholat, kita melangkai tanpa adanya udzur, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini ada udzur piye bagaimana? Misalkan ada shop sekitar mungkin orang yang jamaah sekitar 15 soft misalkan ada 15 soft. Terus di shop yang kedua itu ada tempat yang kosong, tidak ada orang yang sholat. Shop ketiga sampai seterusnya itu ada banyak orang yang sholat. Nah, kita melihat, waduh, ini ada tempat celah kosong, sing dimana tidak ada orang yang sholat di situ. Lah, kita menerobos dari belakang menuju ke shop kedua yang kosong itu diperbolehkan. Boleh-boleh saja karena adanya udzur. Jadi nek memang kita mau menerobos, melangkai orang-orang yang sholat yang posisinya tahiyat ataupun misalkan posisi duduk di antara dua sujud ini, kok kita alasannya karena untuk mengisi shaf yang kosong, nah itu tidak masalah. Tapi kalau tidak adanya alasan yang jelas, tidak adanya udzur yang jelas yang diperbolehkan, maka tidak boleh menerobos, melangkai orang-orang yang kondisinya sholat mau. Nah, itu tidak diperbolehkan mau. Jadi makanya kita harus tahu situasi. Kalau memang ada udzur, ada shaf yang kosong, kita melewati orang-orang yang sholat meskipun dalam kondisi tahiyat, itu enggak masalah mau. Karena untuk mengisi shaf yang kosong itu sangat dianjurkan mau. Qalu wal mururulan lewat baina yadail musalli ing dalem antarane ngarsane wong kang salat. Idza kamulat ing dalem nalikane sempurna apa syurutus sutrati, apa pira-pira syarate sutroh. Jadi ketika seseorang itu sudah sholat, maka kita haram lewat di depannya. Nek mau kan lewat posisi dari belakang atau dari depan. Jadi melangkai mau orang yang sholat, tapi nek ini posisinya lewat di depan. Jadi tadi kan ada shop di depan, shop nomor 2 kosong. Terus kita dari belakang, shop nomor 15 misalkan. Terus kepengen sholat, ternyata lihat ada shop nomor 2 ini kosong. Terus kita menerobos, melewati orang-orang yang sholat ini, itu enggak masalah. Tapi kalau kasus ini, al-murur iki mau, itu kondisinya lewat di depan orang yang sholat. Jadi lewat kita posisi sholat,
terus di samping kita, mbuh kanan atau kiri ada orang yang sholat, terus kita menerobos lewat di depannya, itu nggak boleh. Ketika memang idza kamrat syurutus sutrati, sudah memenuhi syarat-syaratnya sutroh. Jadi syarat-syaratnya sutroh itu kan ada dalam kitab-kitab banyak, itu kita fakih mom. Di antaranya itu syaratnya sutroh itu jarak antara pembatas dengan dia orang yang sholat itu tidak melebihi dari 3 hasta. Jadi misalkan ada orang lewat di depan orang yang sholat, Zaid sholat, kita lewat di depannya, sing kondisi jaraknya lebih dari 3 hasta, itu nggak masalah. Misalkan saya lewat itu mau di depan Zaid sing jaraknya kurang lebih ada 4 meter. Jadi Zaid sholat, di depannya saya lewat jaraknya 4 meteran. Jadi lewat kaki saya itu mau kondisi di depannya Zaid 4 meteran, itu tidak masalah karena lebih dari 4 hasta. Sing masalah itu ketika tidak ada 3 hasta. Misalkan saya lewat di depannya Zaid posisi sholat, lagi maca Fatihah misalkan, sholat maghrib. Saya lewat di depannya, sing jarak kaki saya dengan kaki Zaid itu cuman setengah meter. Nah, itu kan tidak ada 3 hasta, itu bermasalah. Nah, itu termasuk maksiatnya kaki. Nah, jadi adanya sutroh, adanya orang yang sholat itu sudah dibatasi dengan tembok, ataupun misalkan dengan sajadah atau lain-lain kimau, sudah ada pembatas sutrohnya. Terus jarak antara sutroh iki mau dengan orang yang sholat iki mau, kakinya iki mau, itu tidak melebihi 3 hasta. Kok ada kita yang lewat sholat di depannya, tidak diperbolehkan, haram. Nah, bahkan ada yang mengatakan ulama diperbolehkan, bahkan bidorbi, dipukul. Jadi kita lewat di depan orang yang sholat, terus kita dipukul, itu tidak masalah. Karena itu mau orang yang sholat itu sedang beribadah. Jadi kita dilarang lewat di depan orang yang sholat. Nah, tapi jaraknya kita lewat dengan orang yang sholat kok lebih dari 3 hasta, nggak masalah. Itu. Jadi kalau ada orang yang sudah menggelar sajadah, terus dia sholat, sudah ada syarat-syaratnya sutroh, itu jangan lewat di depannya, itu tidak diperbolehkan. Wa kullu masyin wa madu rijli lan dawaake sikil ilal mushafi maring mushaf idza kana ing dalem nalikane ana madu rijli iku ghaira murtafiin. Wa madu rijli lan dawaake sikil ilal mushafi maring mushaf idza kana ing dalem nalikane ana apa madur rijli ki mau ghaira murtafin iku ora dhuwurake, ora dhuwur. Jadi ketika ada orang duduk tapi posisinya iki ada mushaf Quran sing mana diletakkan di kakinya, yang kakinya itu tidak lebih tinggi dari bokongnya. Jadi posisi kakiku tidak lebih tinggi dari bokongnya. Terus kondisi Quran disalahke diletakkan di kakinya, itu tidak diperbolehkan. Karena kaki ketika diletakkan Quran di situ, itu sama saja menghina Quran. Apalagi kondisinya kaki yang ditempati Quran ki mau lebih kurang dari tingginya bokong ki mau. Itu lebih bermasalah lagi mau. Jadi makanya kita harus bisa menjaga, kita harus meletakkan Quran di tempat yang lebih tinggi dari posisi kita. Usahakan seperti itu mau. Wa kullu masyin lan saben-saben lumaku ila muharramin maring perkara kang diharamake. Setiap perjalanan kaki kita pada tempat yang diharamkan. Nah, misalkan ke tempat orang-orang yang maksiat, nah, itu tidak diperbolehkan. Atau tujuannya memang kepengen melakukan perkara sing haram, wis pokok men kaki ini ketika di tempat-tempat yang diharamkan atau untuk perkara yang diharamkan itu tidak diperbolehkan. Nah, berjalan niate pengen membunuh orang di
satu tempat misalkan. Itu tidak diperbolehkan, gak boleh mau. Terus selanjutnya wa takhallufun lan nulayani an wajibin saking perkara wajib. Jadi meninggalkan perkara wajib, nulayani perkara wajib itu tidak diperbenarkan. Contohnya apa? Salat. Kita sepakat salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Nah, tapi ada orang yang tidak mau sholat tanpa adanya uzur. Jadi memang benar-benar dia mau sehat, ya mampu sholat, air ya ada dan lain-lain, tapi gak gelem sholat. Nah, itu termasuk maksiat. Makanya kita berkewajiban sholat. Mumpung masih hidup, mumpung kita niki masih diberi kesempatan untuk menjalankan kenikmatan-kenikmatan Allah dengan sebaik mungkin, terutama nikmat kaki kita gunakan untuk sholat. Itu sangat penting mau.